Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UGRIS. Guys, hari ini kita akan melakukan percobaan mengukur kecepatan suara dengan alat-alat yang sangat sederhana. Begitu guys, saya punya peralon. Ini sudah saya garis per sentimeter guys. Lalu saya memiliki ini guys. Ini adalah software frekuensi generator. Install gratis guys dari Play Store. Ini saya setting pada frekuensi 500 Hz. Gokil. Ini sebagai sumber bunyi saya guys. Lalu air dalam gelas, atau kalau tidak punya gelas yang tinggi seperti ini guys, kasih ember boleh guys. Gokil ya, ikuti terus guys. Pipa peralon saya masukkan ke dalam air seluruhnya guys, jangan dilepas ya guys ya. Dan legitis, ini sumber bunyi saya guys, 500 Hz saya nyalakan. Nah, speaker dari Android ini didekatkan dengan bibir peralon guys. Begitu. Ini dekatkan, lalu celup semuanya peralonnya, lalu angkat guys ke atas. Begitu. Kita perhatikan intensitas bunyi yang keluar guys. Begitu guys. Dapat guys, itu resonansi guys. Kita ulangi. Setelah melewati titik resonansi, hilang guys. Saya turunkan lagi. Gokil nih guys. Nah itu guys. Ini guys. Oke. Saya putar dikit ya guys, biar saya tahu. (16) guys. (16 cm). Setelah itu intensitas turun lagi guys. Gokil. Kita dapat jarak pipa 16 cm. Tadi intensitas suaranya tinggi guys. Mari kita analisa apa yang terjadi pada kolom pipa ini guys. Gokil. Ini adalah speaker dan dia mengeluarkan suara. Nah, partikel udara ini guys, ini ternyata meregang dan merapat. Begitu, ini adalah rapatan, regangan, rapatan, regangan. Nah, karena amplitudo dan arah rambatnya itu searah guys, gelombang suara ini kita kenal dengan gelombang longitudinal. Jika kita membuat grafik dua dimensinya guys, maka begitu guys, ini seperti ini guys. Ini adalah titik node, ini titik node, seperti ini guys. Nah, ini analoginya guys. Jadi ini adalah perapatan, ini saya gambar sebagai node, dan regangan guys saya gambar sebagai antinode. Oke guys. Nah, sekarang mari kita analisa apa yang terjadi di dalam pipa. Ini adalah speaker yang dihadapkan ke pipa tertutup guys. Nah, yang terjadi adalah begitu. Ini gokil guys. Fenomena ini disebut dengan standing wave atau gelombang berdiri. Gelombang datang seperti ini guys. Nah, ini gelombang datang, lalu terpantul di bagian bawah sehingga dia terpantul seperti ini guys. Gokil nih guys. Wah, dan ini teruskan ke sana guys. Nah, ini adalah proses intervensi gelombang suara di dalam pipa tertutup. Inilah disebut dengan gelombang berdiri. Gelombang datang dan gelombang pantul saling berintervensi. Akhirnya kita ketemu guys dengan titik ini guys. Ini adalah node, dan titik di sini guys, ini adalah antinode. Percobaan yang saya lakukan tadi, awalnya bibir pipa ada di permukaan air guys. Lalu saya naikkan ke atas, sumber bunyi tetap menempel di ujung bibir pipa guys, terus naik
hingga satu titik guys, saya mendapatkan intensitas yang tinggi. Intensitas yang tinggi itu berarti kita pada posisi antinode atau pada keadaan resonansi, di mana bibir dari pipa ini ikut bergetar. Nah, getaran bibir ini menambah intensitas suara guys yang datang dari sumber. Proses terjadinya resonansi guys pada tahap awal itu terjadi pada proses ini guys. Begitu. Ini guys, ini gelombang datang, lalu terpantul, ini air terpantul guys, terus gini guys. Nah, ini guys. Nah, di ujung ini guys, di ujung ini terjadi antinode. Nah, ketika terjadi antinode, maka ujung bibir ini ikut bergetar. Dan tadi kita dapatkan berapa guys ini guys? Adalah 16 cm. Kalau kita lanjutkan terus guys, ini terus gitu. Titik ini seperti seberapa? Seperempat panjang gelombang. Oke, kita akan cari titik resonansi kedua guys. Ini tadi adalah titik resonansi pertama dengan jarak L, begitu. Jarak ini ternyata L, ini adalah seperempat panjang gelombang. Nah, sekarang untuk antinode kedua, tadi yang ini guys, sekarang antinode kedua ada di titik sini, ini guys. Nah, di titik sini berarti ini L-nya. Dan L untuk antinode kedua ini berarti dia ada berapa guys? 3/4 panjang gelombangnya guys. Ini satu panjang gelombang ada di sini guys. Jika ini saya teruskan lagi untuk mencari node berikutnya, maka kita akan ketemu pola, tentu saja ini ada di 5/4 panjang gelombang dan seterusnya. Nah, secara general kita dapatkan N/4 dikali panjang gelombang. Ini generalnya guys. Gokil. Untuk terjadi proses resonansi gelombang berdiri pada antinode. Begitu guys. Sekarang saya dapatkan sebuah persamaan. Nah, panjang gelombang itu artinya begitu. Ini sama dengan 4 L per N guys. Nah, jika kita gabungkan dengan rumusan kecepatan suara, di mana kecepatan suara di udara itu ini guys, besar adalah frekuensi dikali panjang gelombang, maka begitu. Frekuensi dikali panjang gelombang guys. Panjang gelombangnya adalah 4 L per N. Gokil. Tadi kita dapatkan data guys. Begitu. Data yang kita dapatkan. Percobaan tadi itu menggunakan frekuensi 500 Hz. 500 Hz. Lalu 4 L-nya kita dapatkan tadi ini guys. Kita dapatkan adalah 16 cm atau 0,16. Nah, N karena tadi percobaan kita pertama kali mendapat resonansi, karena itu N-nya adalah 1 ya guys. Nah, ternyata dari hitung-hitungan saya, angka yang kita dapatkan adalah 323 meter per second. Gokil guys. Gokil. Sedangkan di suhu 20 derajat, kecepatan suara itu mendekati sekitar 343 meter per second. Gokil guys. Dengan perangkat yang sangat sederhana guys, kita dapati pengukuran yang dekat guys dengan literatur. Literatur mengatakan 343 meter per second pada suhu 20 derajat, kita dapatkan 323 meter per second pada suhu 20 sampai 27 derajat. Gokil ya guys ya. Ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.